Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yolanda Jayadi dari kelas 1 APAGI. Saya akan menjelaskan tentang checklist analisa kelayakan usaha. Yang produk jasa yang saya miliki itu tentang thrifting shop. Adalah sebuah jasa yang menjual barang seperti baju second yang masih bisa digunakan dan layak untuk diperjualbelikan kembali dengan harga yang sangat murah. Jadi untuk analisa pertama itu saya ambil nilai 3,5. Dari analisa 1.1 tingkat diinginkan pasar terhadap produk atau jasa dengan mengambil keuntungan dari tren lingkungan, saya ambil potensi tinggi. Atau 1, menyelesaikan masalah, saya ambil potensi tinggi. Mengatasi kesenjangan yang tidak terisi di pasar, potensi rendah. Ketetapan waktu masuk ke pasar, potensi rendah. Luasnya gagasan menambahkan nilai bagi pembeli atau pengguna akhir, saya ambil potensi tinggi. Sejauh mana pelanggan puas, saya ambil potensi tinggi. Dan sejauh mana ide tersebut mewajibkan pelanggan untuk mengubah praktik dasar atau perilaku mereka, saya ambil potensi rendah. Lalu ada di 1.2 permintaan produk atau jasa di survei langsung atau online. Yang pertama, seberapa besar keuntungan pasar akan membeli produk atau layanan yang ditawarkan, saya ambil potensi tinggi. Bagaimana mereka bersedia membayar, itu saya ambil potensi tinggi. Dan di mana mereka dapat menemukan produk atau layanan ini untuk dijual, saya ambil potensi tinggi. Lalu ada 2.2 tentang daya tarik target pasar dan konsumen. Itu identifikasi target pasar untuk usaha baru yang diinginkan, saya ambil teridentifikasi atau 1. Kemampuan untuk menciptakan penghalang untuk masuk bagi pesaing potensinya mungkin dan mungkin tidak bisa menciptakan, karena itu masih belum pasti. Lalu daya beli pelanggan saya ambil tinggi. Kemudahan membuat pelanggan sadar akan produk atau layanan baru, saya ambil tinggi karena itu sangat penting. Lalu ada kemudahan membuat pelanggan potensi pertumbuhan target pasar, saya ambil tinggi. Lalu yang ketiga ada analisa kelayakan organisasi. Kecakapan atau prowess management. Pendiri atau pengalaman pendiri dalam industri, itu saya ambil pengalaman karena potensinya tinggi. Lalu ada pendiri atau keterampilan pendiri berkaitan dengan produk atau jasa yang baru diusulkan, saya ambil terampil. Sejauh mana jaringan profesional dan sosial pendiri atau pendirinya di industri yang relevan, saya ambil luas. Lalu ada sejauh mana usaha baru yang diusulkan tersebut memenuhi tujuan dan aspirasi pribadi pendiri atau pendiri, saya ambil kuat. Lalu ada 3.2 kecukupan sumber daya. Karyawan dengan kompetensi spesifik, potensi sedang. Lalu ada pelindungan properti intelektual. Pada aspek kunci bisnis, saya ambil potensi sedang. 4, ada kelayakan finansial. Dan kemungkinan tim bisa disatukan untuk memulai dan menumbuhkan usaha baru, saya ambil sangat mungkin. Dengan menciptakan ide-ide, motivasi, itu sangat penting. Lalu ada 3.2 kecukupan sumber daya. Karyawan dengan kompetensi spesifik, potensi sedang. Lalu ada pelindungan properti intelektual. Pada aspek kunci bisnis, saya ambil potensi sedang. 4, ada kelayakan finansial. 4.1 total modal awal yang dibutuhkan. Modal ekuitas atau equity capital, itu saya ambil potensi rendah. Modal utang, potensi rendah. Lalu ada modal khusus special capital, saya ambil potensi tinggi. 4.2 ada kinerja keuangan bisnis sejenis, yaitu karakteristik, saya ambil tinggi. Profitabilitas saya ambil sedang. Lalu nilai usaha saya ambil tinggi. Dan juga ada daya tarik finansial keseluruhan, itu di 4.3 hasil keuangan historis saya ambil sedang. Dan proyeksi pendapatan saya ambil tinggi. Lalu di sini juga ada keuntungan setidaknya untuk 3 tahun ke depan, saya ambil potensi tinggi. Margin kotor
dan laba sebelum pajak juga saya ambil persentasenya itu di potensi tinggi. Lalu ada daya tarik relatif yang terlihat di perusahaan, itu saya juga ambil potensi tinggi. Yang kelima adalah nilai keseluruhan dari potensi. Itu dari bab 1 sampai 24 saya ambil 2,5, potensi sangat layak. Karena di bab pertama saya mendapat 3,5 potensi sangat layak dengan saran meningkatkan tujuan dan keunggulan produk. Jadi produk itu saya ambil dan saya ciptakan akan kualitas dan meningkatkan tujuannya. Lalu ada bab 2-nya, isu terkait industri pasar, potensi layak karena hasilnya 2,5. Untuk terus membuat strategi pasar yang menarik di sosial media ataupun dengan cara-cara promo yang lainnya. Dalam produk saya adalah kita harus membuat sebuah identifikasi terlebih dahulu, lalu kita mengetahui di mana target pasar, di mana kelayakannya, dan terutama dalam kompetitornya bagaimana agar bisa diketahui untuk ke jenjang selanjutnya agar tercapai juga tujuan-tujuan usaha kita. Sekian cek analisa kelayakan usaha saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.